Ya, silakan Ya, langsung baik, saja. Pak Nyoman. Ya, Ibu Marlin, Iya, Pak. silakan, Pak, kalau silakan. berdasarkan pengalaman gitu ya, Pak. Kalau perusahaan keluarga gitu, Pak, family business ya. Berapa tahun sih, Pak? Sebenarnya ini mulai kelihatan nih bakalan bisa maju atau enggak, dan udah saatnya nih beranjak lebih profesional ya. Walaupun misalkan dalam bisnis keluarga itu mungkin sudah ada tatanannya juga, Pak, siapa yang di bagian apa gitu kan ya, menjabat sebagai apa gitu. Kelihatannya dari mana tuh Pak indikatornya, Pak? Makasih, Pak. Oke, baik. Eh, Pertama, menjawab berapa tahun kita bisa melihat bisnis keluarga ini akan berkembang begitu kan, akan bisa bertahan lah gitu ya. Sebenarnya ini adalah persoalan bisnis. Kalau kita bicara bisnisnya kan ada stagesnya. Tadi ada mulai, ada persiapan tumbuh dan ada tumbuh begitu ya. Begitu mulai tumbuh, ya mulai kelihatan mau tumbuh, maka pada saat itulah semua tatanan harus diatur. Ya, semua tatanan harus diatur itu dalam artian begini. Pertama, ada pemisahan antara urusan keluarga dan urusan perusahaan itu dulu. Sehingga keluarga tidak bisa semena-mena masuk ke dalam perusahaan kalau dia bukan tidak membidangi bidangnya. Itu yang pertama. Sehingga perusahaan bisa diatur lebih. Lalu kemudian memang saya tidak mendinai bahwa setiap perusahaan itu uh, dari awal pun sudah ada direktur, lalu direktur utama, direktur keuangan, direktur operasi, direktur pemasaran, begitu dengan 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 apa namanya struktur dan siapa yang menduduki. Tapi pertanyaannya adalah apakah ini sudah berjalan dengan baik? Apakah sudah ada tata kelola yang baik? Tadi saya bilang, bicara board of director saja. Apakah board of director sudah menjalankan apa yang dimandatkan oleh rapat umum pemegang saham? Ini dari atas dulu ya. Pertanyaan itu lalu muncul lebih sinis lagi. Punya direktur, punya komisaris, punya pemegang saham, apakah pernah melakukan rapat umum pemegang saham yang benar? Dimulai dari situ. Oh, dilakukan Pak. Gimana dilakukan? Ketemu, ngumpul, karena CEO-nya adalah pemilik utama, lalu CEO-nya ngomong gini, ngomong gitu, dan lain sebagainya. Pemegang saham tinggal ya, gitu, yang lain karena anak-anaknya. Lalu kemudian direktur yang lain juga karena anak-anaknya juga tinggal ya, apa kata Babe, dan lain sebagainya. Ini bukan RUPS yang proper. RUPS yang proper, mulai direktur utama mengundang pemegang saham, disiapkan laporan audit itu dipresentasikan kepada pemegang saham mengatakan ya kita menerima apa namanya tanggung jawab dari direksi, lalu kemudian memberikan mandat kepada direksi untuk membuat rencana tahun berikutnya, lalu direksi mempresentasikan rencana tahun berikutnya, disetujui oleh pemegang saham, lalu kemudian ini dijadikan acuan, ini di atas, yang di atasnya. Dan saya melihat hanya sedikit perusahaan yang dari tatanan atasnya ini govern. Gitu ya. Walaupun ada sih komisaris, ada ininya jadi komisaris, tapi selawur apa namanya, blur begitu tanggung jawabnya dan lain sebagainya. Itu yang lalu masuk ke bawah. Bicara punya rencana strategis begitu, keluarga udah setuju dan lain sebagainya, punya rencana strategis, dijalankan dengan stagesnya yang sudah ini kan dari awal. Dan semua direktur yang ada itu punya KPI. Pemasaran punya KPI begini, operasional punya KPI begini, keuangan dan umum punya KPI begini. Ada sih direkturnya, tapi
pokoknya kerja aja ngurusin pemasaran, KPI-nya gimana nggak jelas dan lain sebagainya. Nah ini diatur. Lalu kemudian masuk ke bawah sampai KPI ke departemen, KPI ke individu. Ada tapi belum berjalan dengan proper. Kapan mesti harus jalan proper? Tadi saya sudah bilang. Stage pertama, pada saat perusahaan mau tumbuh, maka fundamental harus dibuat dengan baik. Karena kalau tidak, maka pertumbuhan perusahaan keluarga ini akan tidak banyak memberi manfaat, bahkan mungkin bisa menjadi jebakan. Begitu kira-kira kalau bicara kapannya. Saya Ada jalan, menemukan banyak. Ya, mari silakan. Pak, kalau misalkan seperti itu, bisa dikatakan ini juga nggak Pak, salah satu indikatornya dari sisi finansialnya Pak, maksudnya kan misalkan udah kelihatan, oh ini kok omsetnya atau pendapatannya kayak gitu ya, itu makin sustain ya, makin malah meningkat terus. Apa itu menjadi salah satu indikator juga buat lebih ke arah profesional juga gitu Pak? Daripada misalnya pembenahan secara, kalau itu kan seperti lebih ke organisasinya ya Pak, gitu Pak. Oke, satu hal yang mesti kita tahu bahwa uh, finansial performance, yes, itu menjadi indikator bahwa perusahaan itu bagus dan tidak bagus. Ya, tentu dengan rentengan-rentengan, itu Pak Said banyak tahulah itu. Namun bukan berarti perusahaan yang performance finansialnya bagus berarti sudah cukup untuk profesionalisasi. Bisa jadi ini memang apa namanya profit dan apa yang didapat karena memang industrinya lagi bagus, bukan karena profesional. Saya ada satu kasus begini, bapaknya bilang begini, zaman gua ya, waktu itu gua nggak perlu ada profesional begini, tapi profitnya tinggi. Gua bisa dapat margin net itu 20% tuh rata-rata. Artinya gue kan bisa bilang nggak harus diprofesionalkan organisasinya. Lalu anaknya bilang begini, wait, zaman papa dulu itu pesaingnya belum ada. Zaman papa dulu ngejual begini mah, papa jual dengan harga, produksi dengan harga 30, jual 100 juga laku. Sekarang produksi 30, ngejual 32 aja udah susah banget. So, jangan juga terjebak bahwa yang profitable itu pasti profesional. Urusan profesional adalah memprofesionalkan. Urusan profitable itu urusannya ada macam-macam, termasuk diantaranya profesionalisasi. Tetapi banyak hal juga, competition juga menjadi soalan. Begitu, Bu Marlin. Makasih ya Pak. Ya, makasih. Ada yang lain barangkali? Pak Nyoman, Ya. saya mau tanya. Ini pengalaman saya kenal orang gitu. Saya mau nanya, tadi kan kata Bapak kan ada berdasarkan keputusan, ada yang jadi pemimpin, yang ngurusin perusahaan, ada yang nggak usah. Ya, terus yang nggak ngurusin perusahaan juga dapat sesuai dengan jatahnya gitu, istilah kasar ya tadi ya. Nah, apakah yang bekerja di dalam perusahaan tetap mendapatkan jatahnya plus dapat gaji sesuai dengan kerjaannya dia. Jadi misalkan dia level manager, berarti dia dapat gaji manager di perusahaan itu. Apakah harus seperti itu? Soalnya saya pernah dapat cerita dari orang itu, gue susah payah, gue nggak dikasih gaji, giliran bagi-bagi duit, saudaranya dapat, dia juga dapat, jumlahnya sama lagi, gitu. Jadi nggak merasa adil aja gitu. Gimana tuh Pak? Oke. Gini, saya akan kasih tahu kesalahan di dalam
Pertama, kesalahan di dalam mewariskan perusahaan di dalam suksesi. Itu banyak yang bilang begini, gua punya 3 orang anak, mestinya gua bagi sahamnya sama. Sepertiga semua ya. Ya, gitu. Itu benar sih, tapi juga mesti lihat-lihat ya. Lalu kemudian, gua mesti 3 orang ini mesti ikut andil di dalam perusahaan. Nah, persoalannya lalu kan nggak semuanya punya passion di bisnis itu. Itu ya. Nah, lalu bagaimana yang tidak punya passion di bisnis itu? Nah, saya bilang ada wealth, saya katakan ada wealth, apa ya? Wealth plan di dalam bisnis keluarga yang menyangkut kesejahteraan anggota keluarga. Tapi itu juga tidak berarti sama rata. Nah, yang biasa saya lakukan kepada bisnis keluarga yang ada, untuk kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu ada kesehatan, ada pendidikan anak, ada kebutuhan hidup minimum. Ini yang selayaknya perusahaan bisa memberikan kepada semuanya. Jadi kalau dia berobat di rumah sakit yang sama, ya, dengan kelas yang sama, sesuai dengan kemampuan perusahaan tentunya. Lalu kemudian sekolah pun dengan budget yang hampir sama, gitu. Nanti kalau ada yang punya lebih, mau di atas itu silakan. Lalu kemudian kehidupan sandang, pangan terutama, pangan dan lain sebagainya, listrik, pangan untuk kebutuhan rumahnya. Kebutuhan dasar lah ya, itu diberikan. Jangan sampai begini, karena gua nggak ngikut, gua nggak dapat apa-apa, padahal nggak pernah bagi dividen. Kalau anak gua sakit itu pakai BPJS di puskesmas, tapi kalau anak dia sakit karena gajinya gede, dia bisa ke Singapura. Ya, nah, jangan sampai begitu. Tapi jangan juga dibagi rata. Nah, saya bilang tadi, pada saat masuk ke dalam perusahaan, ada remunerasi, ada tanggung jawab. Dia diperlakukan seperti profesional. Kalau standar gajinya di RUT itu misalnya 140 juta atau 300 juta sebulan dengan target sebesar 300 miliar atau 400 miliar setahun, kalau dia jadi di RUT, dia akan menikmati itu dan akan bertanggung jawab seperti itu dan memberikan laporan kepada keluarga selaku pemegang saham untuk setiap periodenya. Nggak gampang juga dia untuk mendapatkan ratusan juta sebulan dengan fasilitas dapat mobil dan lain sebagainya. Ya, dia bilang apa yang gua terima ini adalah apa yang mestinya diterima oleh orang lain siapapun yang duduk di sini. Itu. Jadi ada hal yang secara standar minimum mesti dimiliki supaya tidak ada gap begitu. Tapi sebagai profesional dia juga harus digaji secara profesional. Itu kira-kira. Itu wealth planningnya. Terima kasih Pak Nyoman. Ya kalau misalkan dia bilang pada adiknya kalau you sanggup, you juga nggak apa-apa. You jadi direktur juga nggak apa-apa. Tapi kan gua kasih target loh. Sama seperti si Anto tuh, yang gua baru rekrut dari Indofood misalnya. Ya gua kasih target bisa. Kalau lo bisa, gua lebih suka lo. Gitu Kak Ade. Itu kira-kira bahasa sederhananya Pak. Makasih Pak Nyoman. Ini ada teman dari Rofi Pak, nanyanya lewat chat Pak. Ya boleh. Dia itunya lagi jelek. Bapak bisa lihat chatnya nggak ya? Apa mau dibacain? Bacain aja coba. Saya nggak mau nanya lagi gaptek nih. Dari pengalaman Bapak, kita punya suatu nilai investasi. Jika kita
punya nilai investasi tertentu, menimbang dari segala segi plus dan minusnya, lebih baik berinvestasi di perusahaan yang sudah sustain dan punya sistem yang lebih bagus, atau lebih baik memilih membuat perusahaan keluarga. Itu. Kalau Nah, misalkan, ini pertanyaan dia. terus dalam jangka waktu pendek 5 tahun, misalnya mana yang lebih resikonya kecil secara umum? Nah, Oke. ini kembali lagi. Pilihannya adalah begini, kalau mau invest di perusahaan yang sudah sustain, you akan punya jaminan keamanan yang lebih tinggi lah gitu ya kira-kira. Tapi saya nggak tahu begitu you invest kan pasti you di sana minoritas, nggak mungkin dikasih you jadi mayoritas ya. Mestinya gitu. Begitu you invest, misalkan saya punya uang 10 miliar nih, saya investkan aja di perusahaan segede Indofood gitu yang sudah bagus gitu. Ya you bolehlah sana tapi you jadi minoritas. Jadi pengikut lah di sana. Lalu kemudian apakah saya invest jadikan perusahaan keluarga? Nah, akhirnya kembali kepada mimpimu. Kalau you memang bermimpi ingin membuat sebuah sebuah dinasti keluarga yang nantinya you bikin profesional sendiri dan you mendapatkan peluang yang lebih menghasilkan dibanding dengan you invest di tempat perusahaan yang sudah sustain, kenapa tidak you bikin perusahaan sendiri? Itu kira-kira. Jadi pilihannya adalah tergantung Anda. Pilihannya adalah Anda invest di perusahaan yang sustain, Anda jadi minoritas, ya dapatlah dividen setiap tahun berapa gitu. Tapi Anda tidak punya hak kendali karena hak kendali ada di keluarga orang. Anda menjadi seperti yang saya bilang tadi, shareholder yang bukan anggota keluarga. Ikut apa yang mereka lakukan kebijakannya. Memang lebih aman sih, tapi jadi pengikut. Tapi kalau Anda menemukan opportunity untuk bisa membuat dinasti sendiri, ya tentu risikonya akan lebih gede sih, tapi you bisa kalau berhasil bisa punya kerajaan sendiri gitu, bahkan mungkin bisa lebih besar gitu. Ya you jadilah invest aja, jadi bangun aja perusahaan keluarga. Kalau menemukan opportunity tersebut. Itu ya kira-kira jawaban dari saya Pak Di. Itu dari Raffi, udah dengar ya? Ada Raffi. Makasih Pak Nyoman. Mungkin ada yang lain, silakan. Baik, mungkin kalau tidak ada Pak Dwi. Ya Pak. Mungkin waktunya juga sudah hampir Masih jam 9 sih. begitu. Yang bisa nutupnya Silakan sih kalau ada Pak Said sih harusnya. Kalau ada yang mau nanya lagi, Pak Said ada. Oke. Ada rupanya Pak Said. Ada. Oke. Wah, tidak terasa sudah 2,5 jam. Tampaknya masih banyak yang perlu mungkin diklarifikasi lebih dalam. Saya kira ini tahapan awal ya. Bagaimanapun juga mahasiswa MM ini kemungkinan besar adalah berasal dari keluarga pengusaha. Kemungkinan yang kedua saat ini adalah sedang berusaha. Kemungkinan yang ketiga punya cita-cita menjadi pengusaha dan paling tidak kan punya keinginan itu bagian dari cerita hidup yang mau diteruskan gitulah, diteruskan gitu. Nah, apa yang disampaikan Pak Nyoman Marpa ini mungkin baru sebagian kecil dari langkah itu, tapi itu mungkin bisa menjadi inspirasi untuk mempertahankan perusahaan yang ada. Nah, sebagai hanya sekedar say hello aja. Beberapa waktu lalu itu generasi ketiga dari Toyota
adalah sekarang pemimpin dari Toyota, yang dia sendiri adalah terngiang-ngiang perkataan bahwasanya pada generasi ketiga itu adalah menghabiskan, menghancurkan. Nah, karena terngiang-ngiang itu ternyata enggak. Sekarang ini ada di tangan dia gitu ya. Jadi dan tadinya dia merasa berat, katanya setelah itu dia merasa berat menyandang nama Toyota. Tapi setelah dia masuk, itu menjadi bagian tanggung jawab karena Toyota itu sendiri ada ratusan ribu orang yang terlibat di seluruh dunia. Nah, barangkali ini para mahasiswa yang masih muda juga bisa terinspirasi itu. Saya kira atas nama Kwikian-gi Pak Nyoman, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Pak Nyoman. Nanti mungkin kalau ada mahasiswa yang ingin belajar hal-hal yang lain, mungkin perkenanan Pak Nyoman lah gitu untuk berkenan mungkin mementori mereka ini. Mudah-mudahan ke depan bisnisnya jalan. Karena di perusahaan publik itu sendiri 30% milik publik. Yang dijual di publiknya 30%, 70% masih milik keluarga inti gitulah. Jadi masih perusahaan keluarga. Nah, saya kira kita akan menunggu 5-10 tahun lagi dari para mahasiswa ini nanti memiliki PT-PT, banyak PT-nya, dan mungkin saya dan Pak Nyoman mungkin menjadi karyawannya gitu lah ya. Itu pada PT Bapak. Ya, oh ya. Pak Nyoman boleh minta email sama nomor teleponnya mungkin Pak? Boleh. Nanti boleh. Boleh. Saya nggak tahu bagaimana menuliskan. Saya tulis di pesan ini, mungkin nanti di bisa. Chat. Oh, di chat ada. Oke. Atau nanti tanya ke Pak Asep aja. Oke. Nah, ya. Kan ada nomor telepon Pak Asep, nanti ada nomor telepon sekalian. Ya. Saya kira karena waktu juga yang membatasi untuk saat ini, ke depan nanti bisa mudah-mudahan terinspirasi. Sekali lagi Pak Nyoman, terima kasih banyak atas kesediaannya. Terima kasih untuk para mahasiswa yang tetap semangat mengikuti perkuliahan, karena bagaimanapun juga ini hanya sekedar tantangan kecil lah situasi ini. Ilmu masih bisa didapat, malah lebih mudah sekarang, bisa di rumah, bisa mendengarkan dari Pak Nyoman. Pak Nyoman juga nggak harus ke kampus kena macet. Oke, saya kira kita tutup. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa di perkuliahan selanjutnya. Makasih banyak. Makasih banyak Pak. Makasih banyak. Sukses tuh. Sehat selalu. Sehat selalu. Sehat selalu. Bye. Ini gimana cara keluar? Bye semuanya. Bye. Sampai ketemu. Iya. Bye.